Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Melihat Lang Tian dan Ding Yu, mereka memiliki sesuatu yang ingin mereka lakukan sendiri. Yang satu maniak dalam pengobatan, dan yang lainnya jenius dalam hal teknologi Minghe kuno. Bagi mereka, kultivasi bukan satu-satunya jalan. Sebaiknya, mereka dapat mencari jalan yang cocok untuk dirinya sendiri. Kemudian, Ding Yu membawa Shoyan untuk melihat hasil penelitiannya. Ada aura di depan mereka saat ini. Ada banyak monster void yang berjajar rapi. Itu adalah Master Void Taisu yang diperoleh sebelumnya dan telah diubah oleh Ding Yu. Sekarang, mereka dapat dikendalikan oleh para dewa di alam dewa kuno. Meskipun aku telah mengambil beberapa hal yang paling halus, tapi masih banyak kekurangan. Apakah itu bahannya, metode pembuatannya? Tidak mungkin untuk dapat dipelajari sepenuhnya. Ding Yu menunjukkan ekspresi penyesalan, bahkan jika mereka merampas sebagian. Namun Sensei tidak memiliki teknologi inti. Sekalipun Ding Yu merekrut sekelompok orang yang tertarik dengan teknologi Minghe kuno untuk berinvestasi di dalamnya, tapi masih butuh banyak waktu untuk membuat terobosan. Baiklah, ini hanya masalah kecil. Ketika ada kesempatan di masa depan, aku akan menangkap inti Taisu, kemudian aku akan mengirimkannya kepadamu, kata Shoyan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak berpikir untuk mengandalkan teknologi Minghe kuno ini, namun Taisu dapat menggunakannya untuk menyerang di mana-mana. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Efeknya tidak diragukan lagi. Hanya saja, Sensei belum menguasai teknologi intinya. Kemudian, Shoyan memberitahu Ding Yu tentang semua yang dia lihat dan dipelajari dari Taisu. Taisu mengintegrasikan teknologi Minghe kuno ke dalam binatang ajaib, menjadikannya lebih kuat. Ini juga metode luar biasa. Dan dalam pertempuran sebelumnya, Taisu tampaknya melakukan eksperimen lain. Mereka membudidayakan garis keturunan dari banyak binatang ajaib dan mencoba menciptakan fusi binatang ajaib yang lebih kuat. Mungkin tidak ada persediaan seperti itu untuk mereka gunakan di Taisu, sehingga mereka melakukan penelitian ini hanya setelah tiba di Sensei, ucap Shoyan kepada Ding Yu. Sayangnya, sebelum eksperimen itu benar-benar terbentuk sempurna, semua bintang yang menyimpan telur-telur itu diledakkan oleh kekuatan Zuzang. Makhluk-makhluk dari binatang-binatang itu, kebanyakan dari mereka diubah oleh Taisu. Ketika menyangkut hal ini, Ding Yu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Ikuti aku. Aku akan menunjukkan rahasia terbesarku, dan kamu harus merahasiakannya, ucap Ding Yu. Setelah itu, dia memimpin Shoyan terbang ke salah satu dari banyak gunung baja. Kemudian, dua sosok, satu perempuan dan satu pria, itu bergegas memasuki bagian dalam gunung. Setelah sesaat kegelapan, segalanya tiba-tiba menjadi jelas. Kesan pertama yang dirasakan Shoyan adalah gelombang panas yang datang menerpanya dari depan. Ada juga suara logam yang saling beradu di kedalaman gua. Bahkan dengan ketabahan mental Shoyan, adegan yang muncul di depannya masih membuatnya takjub. Baru pada saat inilah, dia merasa telah meremehkan kemampuan yang dimiliki Ding Yu. Di dinding sekitarnya, bola-bola hitam ditempatkan dengan rapi. Shoyan dapat mengenalnya secara sekilas. Itu adalah bentuk armor Dewa Void setelah meninggalkan inangnya. Jumlah armor Void di sini sudah mencapai puluhan ribu. Karena prajurit Sensei kita sudah dapat memakainya, aku juga memutuskan untuk mengganti namanya. Bagaimanapun, aku menciptakannya di dunia dewa kuno, jadi aku akan menyebutnya armor dewa kuno, kata Ding Yu. Shoyan datang ke samping, mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu bola hitam itu. Begitu bersentuhan dengan tangan Shoyan, bola hitam itu tiba-tiba naik seperti cairan, dan dengan cepat membungkus seluruh tubuh Shoyan. Sesaat kemudian, seperangkat armor zirah yang sangat pas muncul di tubuhnya. Peran armor void dewa kuno tidak perlu dikatakan lagi. Dalam perang besar, mengenakan armor besi ini seperti memiliki lapisan keamanan dan perlindungan ekstra. Ini secara efektif dapat mengurangi korban. Warna armor zirah ini tidak lagi hitam seperti armor Dewa Void Taisu. Sebaliknya, warnanya berubah menjadi emas dan perak. Terlihat lebih kuat dan halus. Pikiran Shoyan bergerak lagi. Armor zirah di tubuhnya segera dilucuti dan berubah menjadi bola hitam kembali. Mari ikuti aku. Masih ada banyak ruang bawah tanah di sini. Shoyan menganggukkan kepalanya dan mengikuti Ding Yu. Terowongan di sini seperti labirin, mereka melewati lapisan demi lapisan. Setiap muncul di ruang gua, ada banyak tokoh yang sedang menempa armor besi dewa kuno. Ding Yu terus menuntun Shoyan turun. Ruang di kedalaman gua semakin gelap, hingga mereka sampai ke dasar. Keduanya melayang di depan sebuah ruangan yang gelap.
Dingyu segera menjentikan jarinya. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari depan. Tampaknya ada beberapa benda besar yang bergerak perlahan dalam kegelapan. Sesaat kemudian, Shoyan baru saja melihatnya secara lengkap. Itu adalah kepala naga. Kepala naga yang terbuat dari logam. Alasan mengapa pupil Shoyan sedikit menyusut setelah melihat ini adalah dia tidak familiar dengan penampakan seluruh kepala naga tersebut. Bukankah ini bentuk tubuh asli Longyan, Su Jiuyin? Ucap terkejut Shoyan. Meskipun jauh lebih kecil dari tubuh asli Longyan, tetapi Su Jiuyin yang dibentuk ini tetap terlihat menakjubkan. Bagaimana? Bukankah itu terlihat seperti wujud asli Longyan? Dingyu mengangkat kepalanya dengan senyum jenaka, tampak sedang menunggu pujian dari Shoyan. Aku penasaran, berapa kali kamu mengundang Longyan untuk datang? Kamu sebenarnya dapat meniru bentuk aslinya sedemikian rupa. Ini sungguh luar biasa. Shoyan juga tidak ragu memujinya. Dingyu sangat mampu setelah memperoleh teknologi inti. Mungkin tidak mustahil untuk mengejar Taisu. Tentu saja, apa yang dilihat Shoyan sekarang adalah permukaan Taisu. Mungkin belum semuanya. Lagi pula, mereka hanyalah pasukan pelopor. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi. Membunuh Shoyan juga merupakan bagian dari rencana. Bahkan tidak dapat mampu membunuh Shoyan mungkin sesuai dengan harapan Taisu. Hanya saja, Lord Su tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan boneka keabadian fisiknya yang sangat berharga. Dan juga mengorbankan potongan jiwanya. Jika aku benar, yang muncul saat ini hanya armornya saja kan? Tidak ada jiwa dan tidak bisa digunakan. Shoyan menatap Su Jiuyin yang terbuat dari logam dan menunjukkan ekspresi ragu. Benar, inilah armor besi yang aku tempa untuk Longyan. Untuk tujuan ini, aku melelehkan pecahan-pecahan armor zirah Dewa Void yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, hampir mencapai kesempurnaan. Jika sudah benar-benar terbentuk, maka armor ini akan dapat menunjukkan peran penuhnya. Pada saat itu, setelah Longyan memakainya, bahkan jika dia berubah menjadi tubuh nyata Su Jiuyin, armor zirahnya juga dapat menutupi tubuhnya yang besar. Dingyu berkata perlahan. Shoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Dingyu benar-benar akan membuat armor khusus untuk Longyan. Masih banyak tempat yang bisa dimodifikasi pada armor ini. Pada saat itu, kekuatan tempur Longyan akan menjadi lebih kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Kalau begitu, bagaimana dengan milikku? Shoyan mengangguk dengan puas. Dingyu sedikit tertegun dan tersenyum pahit. Dengan kekuatan Tuan Xiao, bahan yang aku punya sekarang hanya mampu memodifikasi berdasarkan baju zirah Dewa Void. Tidak mampu menembus batas kekuatanmu. Jadi, hanya bercanda. Lagi pula, aku punya baju zirah di sini. Kamu dapat melihatnya sendiri. Dengan pemahamanmu, kamu mungkin dapat membuat kemajuan baru. Setelah selesai berbicara, Shoyan menggerakkan pikirannya. Seketika, armor Flame Ki yang ditempa oleh nomor 8 membungkus tubuhnya. Armor zirah ini dibuat sesuai atribut Shoyan dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Itu tidak sebanding dengan armor Dewa Void biasa. Tapi sekarang Shoyan memiliki tubuh keabadian fisik, sehingga dia jarang menggunakan armor ini. Sekarang, dia ingin memberikan armor zirah ini kepada Dingyu terlebih dahulu untuk melihat bagaimana cara pembuatannya. Melihat baju besi armor Ki Shoyan, mata Dingyu tiba-tiba bersinar dengan cemerlang. Armor ini sangat indah. Bahannya bukan vibranium. Nampaknya ini merupakan material yang lebih baik daripada vibranium. Setiap baris di atasnya adalah batasan. Sungguh seperangkat baju zirah yang sangat sempurna. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.